I would like to introduce myself. My name is Indah Rosika Apriliani, and usually my friends call me Indah, so you can call me Mbak Indah atau Kak Indah. Nice to see you. Okay, so today I will give you some tips and tricks how to write recount text. Jadi ada beberapa tips bagaimana sih cara buat recount text dengan mudah. So how to write recount text in a simple way. Jadi yang pertama, kita harus ingat-ingat dulu, recount text itu harus menggunakan simple past tense. Jadi menggunakan verb 2. Kenapa? Karena kita menceritakan kejadian di masa lalu. Nah, setelah itu kita harus ingat 3 generic structure of recount text. What is the points? Yang pertama, the first is orientation. Orientation is the opening or introduction of your story. Jadi orientation itu isinya adalah pembuka, pendahuluan atau deskripsi awal dari cerita yang akan diceritakan. Isinya itu who, where, and when. And next, event. Event consists of what happening. Apa yang terjadi dalam cerita tersebut. So, we retell our story more detail in this part. Jadi kita tuh menceritakan lebih detail, kronologisnya itu seperti apa gitu dari cerita kita. And the last reorientation, the ending of your story or the conclusion. And this is optional. Boleh ada, boleh enggak. Jadi ini sunnah, enggak wajib ya. Bukan fardu ain gitu. And biasanya reorientation itu isinya adalah show your feeling. Biasanya itu kebanyakan kayak menunjukkan perasaan kamu gitu. Misalkan kamu merasa senang, akhirnya finally I feel happy with these activities. Merasa bahagia, merasa senang, atau merasa kecewa, disappointed, and also you feel bad, you feel sad, kayak gitu-gitu. Tentang perasaan-perasaan yang dirasakan oleh si pencerita atau si penulis gitu. Oke, next langsung aja kita masuk ke contohnya. Contohnya, aku ingin bercerita tentang, jadi kita tentuin dulu harus sudah punya ide, harus udah punya temanya dulu. Misalkan aku udah punya judul nih, judulnya My Bad Day. Tuh judulnya My Bad Day. Aku ingin menceritakan hari burukku gitu ya. Hari dimana penuh dengan ketidakberuntungan. Nah, langsung aja dalam orientation kita tulis. Nah, Nah, langsung aja kita tulis orientation. Apa-apa aja sih yang ada dalam orientation itu tadi? Who, when, and where. Who aku isi I karena aku ingin menceritakan tentang diriku, tentang pengalamanku. Jadi siapa yang terlibat adalah I atau aku. Terus when, misalnya kejadian itu baru banget kemarin, so yesterday. And then where, di mana? Nah, aku ingin hari burukku ini terjadi. Ada ya yang ingin punya hari buruk. Maksudnya aku ingin cerita ini itu kejadiannya ada di rumah dan di sekolah. So at my house and also at school gitu. Terus selanjutnya event. Event ini what happened. Jadi kita menceritakan secara detail dan bagaimana kronologisnya dari cerita kita. Misalnya my bad day. Kita tulis aja poin-poinnya. Yang pertama, I'm not get up early. Jadi aku tuh nggak bangun pagi. Tuh satu. Terus yang kedua, I haven't breakfast. Aku nggak sempat sarapan. Terus yang ketiga, I come late go to school. Aku terlambat pergi ke sekolah. Terus yang keempat, my teacher give me a lot of homework. Guruku memberikan banyak banget tugas. Nah, yang kelima, I lost my money. Aku kehilangan uang.
Itu adalah poin-poin yang akan kita ceritakan di bagian event atau kejadian lebih detail dari cerita kita gitu. And next, reorientation. Reorientation ini isinya tadi apa? Tentang ending dari cerita itu. Nah, endingnya dari ceritaku My Bad Day itu, yang pertama, aku merasa tired, merasa lelah. Yang kedua, bad, aku merasa buruk. Dan yang ketiga, I sleep all the day. Aku memutuskan untuk udah lebih baik aku tidur sepanjang hari aja setelah pulang sekolah itu. Nah, jadi kita kan udah dapet poin-poinnya tuh. Yang orientation isinya ini. Yang event isinya ini. Dan yang reorientation isinya ini. Terus selanjutnya apa? What's next? Jadi selanjutnya kita gabungin semua itu menjadi cerita. Jadi kan ada I, terus yesterday, at my home, and also at school. Itu untuk yang bagian orientation. Nah, bisa kayak gini nih, misalkan kemarin adalah hari paling terburuk yang pernah aku alami. Banyak sekali kejadian tidak mengenakan di rumah dan di sekolah. Cukup, itu udah jadi satu paragraf dan itu udah masuk orientation. Udah terdiri dari who, where, and when. Udah ada aku, udah ada yesterday, kemarin, keterangan waktunya. Terus juga udah ada tempatnya, di rumah dan juga di sekolah. Kayak gitu. And next, untuk yang event, tadi kan udah ada poin-poinnya tuh. Nah, misalkan, terus kita rangkai kata-katanya menjadi seperti ini. Pada saat itu, aku bangun kesiangan. Dan padahal jamnya itu udah mau mepet, udah mau masuk sekolah. Jadi aku tidak sempat untuk sarapan. Dan benar aja, sampai sana aku udah telat. Nah, pelajarannya sangat panjang dan membosankan. Lalu, guruku memberikan banyak sekali tugas. Setelah pulang sekolah, aku ingin jajan. Tapi, uang aku cari nggak ada. Ternyata uangku hilang. Dan nggak ketemu, nggak tahu di mana. Tuh, udah runtet kan, udah jadi ceritanya. Susun aja kata-katanya semua tadi poin-poinnya menjadi satu. Itu udah selesai, yang bagian event. Next, reorientation. Bagian ending atau penutup. Jadi, dari kata tired, sad, bad, and also decide to sleep all the day. Jadi itu bisa dirangkai menjadi seperti ini. Akhirnya aku merasa capek, aku merasa sedih, aku merasa tidak baik-baik saja, aku merasa buruk, aku merasa kesal sekali pada hari itu. Karena aku mengalami hal yang sangat tidak mengenakan satu hari penuh. Jadi aku memutuskan lebih baik untuk tidur saja seharian setelah pulang sekolah agar aku merasa tenang. Nah, selesai deh. Itu udah masuk dalam reorientation. Itu semua tadi digabungin dan akan menjadi sebuah paragraf dan cerita recount text gitu. Tinggal ditranslate aja ke bahasa Inggris. Jadi kita buatnya pakai bahasa Indonesia aja dulu, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita udah tahu poin-poinnya. Gampang kan? Gampang. Okay, that's all. How to write recount text in a simple way.